Polisi periksa 3 orang saksi terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya. 3 orang tersebut adalah aktivis Koalisi Nasional Perempuan Indonesia atau KNPRI, Meryati, jurnalis dari Satu Indonesia, Arif Nugroho, dan YouTuber Sunarto. Salah satu saksi, Meryati, mengaku ia tidak mengetahui alasan dirinya dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Namun ia menyebut kasus ini telah menimbulkan kegaduhan di Indonesia. Kami sebagai emak-emak ya yang hari ini ikut terseret merasakan bahwa hal ini sebenarnya sangat-sangat simpel untuk penyelesaiannya, tapi memang sengaja untuk diperlama. Kemudian diperbanyak lagi klaster yang dipanggil. Saya nggak ngerti tujuannya apa, yang jelas Indonesia sudah gaduh gara-gara kasus ini. Sementara itu, terlapor kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS akan kembali jalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Rabu 20 Agustus 2025 atau hari ini. Pemeriksaan akan dilakukan kepada Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Rayani. Dan dalam hal ini, yang bersangkutan terkait dengan penelitian ijazah palsu secara kesatria sudah memenuhi dan akan hadir lagi besok adalah pemeriksaan Pak Roy Suryo, Bung Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Rayani. Bahkan seorang advokat pun bisa ditarik dalam perkara ini. Pesan dari kami, kita harus terus menyuarakan masalah ini dan terima kasih rekan-rekan media. Dan saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, dan juru kamera Anggi Mendarwan di Polda Metro Jaya, Jakarta. Triksi, selamat pagi. Jam berapa Roy Suryo tiba di Polda Metro Jaya hari ini dan siapa saja yang konfirmasi akan diperiksa polisi hari ini? Selamat pagi Nanda dan juga saudara, terkait dengan jadwal memang diagendakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Roy Suryo CS ini akan diperiksa atau melakukan klarifikasi yang ketiga kalinya kalau kita melihat ataupun juga menghitung dari pertama kali laporan dari Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda Metro Jaya maupun juga dari laporan-laporan lainnya, karena ini memang digabung begitu ya. Jadi kalau misalnya dijadwalkan dan juga terkonfirmasi baik oleh Roy Suryo maupun juga oleh penasihat hukumnya bahwa dirinya nanti akan tiba pada pukul 9.30 pagi untuk kemudian pada pukul 10 pagi menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Hari ini yang diperiksa memang dijadwalkan selain Roy Suryo adalah Rizal Fadilah selaku Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, serta Kurnia Tri Rayani. Ini juga ketiganya sudah pernah diperiksa pada bulan Mei pertama kali setelah laporan masuk, lalu kemudian pada bulan Juli ini juga sudah diperiksa kembali, dan kemudian pada tanggal 11 Juli kan pemeriksaan ataupun juga kasusnya ini naik ke tahap penyidikan. Nah, kalau misalnya kita melihat juga dari saksi yang kemarin sudah diperiksa, ada 3 orang dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam. Ini juga tidak berbeda jauh durasinya seperti pada saat pemeriksaan pada Abraham Samad pekan lalu atau 2 pekan lalu begitu ya di Polda Metro Jaya. Beragam pertanyaan diuntarkan ataupun juga ditanyakan, ada yang 50 pertanyaan, ada yang 38 lebih pertanyaan. Tapi kalau yang bisa saya kutip dari Abdul Ghafur selaku kuasa hukum para saksi, memang menyebutkan ada ketidakkorelasian dari kasus-kasus ataupun juga dari laporan-laporan terhadap saksi-saksi ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada kliennya ini. Jadi dikatakan memang ada yang tidak nyambung, ada yang tidak sesuai dengan masing-masing kliennya, karena kliennya ini kan ada yang dari YouTuber, ada yang dari jurnalis begitu ya, ada yang dari aktivis juga. Jadi pertanyaannya seperti misalnya terkait dengan apakah mengenali saudara ini, kemudian juga terkait dengan pernyataan-pernyataan yang dikonfrontir, seperti misalnya ada pertemuan di ada pertemuan-pertemuan di beberapa tempat begitu ya terkait dengan tindak pidana ini. Lalu kemudian juga
disampaikan terkait dengan ketidakrelevansiannya terhadap pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan maupun juga Undang-Undang ITE. Jadi memang tidak ada signifikan gitu pertanyaan-pertanyaan diberikan kepada para saksi yang kemarin dihadirkan ataupun juga dimintai keterangannya selama 10 jam lebih. Lalu kemudian juga yang disampaikan oleh penasihat hukum itu adanya yang dia simpulkan begitu ya, dan kemudian dia asumsikan adalah dari pertanyaan-pertanyaan dilontarkan, dari lamanya durasi pertanyaannya, dikatakan bahwa ada asumsi ini usaha dari pihak kepolisian untuk membungkam. Karena kan saksinya ada dari YouTuber ataupun juga dari aktivis, kemudian juga ada dari jurnalis. Ada upaya-upaya untuk membungkam dari pernyataan-pernyataan ataupun juga kebebasan berbicara. Itu yang disampaikan. Lalu kemudian yang kedua asumsinya adalah adanya dugaan bahwa dari penyidik kepolisian ini ingin menyasar tersangka-tersangka baru. Jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan ataupun juga meringkus apakah memang bisa dijadikan tersangka-tersangka. Jadi memang dari sekian banyak saksi ataupun juga dari sekian terlapor yang kemudian digabungkan dalam beberapa laporan ini, memang asumsi dari pihak penasihat hukum bahwa ada upaya untuk kemudian memperluas ataupun juga menjerat tersangka-tersangka lainnya. Nah, itu dari penasihat hukum saksi yang kemarin hadir di Polda Metro Jaya, Nanda dan juga saudara. Tapi kalau misalnya hari ini tentu kita akan nantikan bagaimana kemudian persiapan dari Roy Suryo CS ini untuk kembali dilakukan pemeriksaan setelah kasusnya naik ke tahap penyidikan, lalu kemudian nanti setelah dari pemeriksaan kembali, apakah kemudian klarifikasi yang diberikan ataupun juga keterangan ataupun juga tambahan bukti-bukti yang mungkin nanti dibawa oleh Roy Suryo CS ini bisa mematahkan saksi-saksi, maksudnya mematahkan keterangan-keterangan yang nanti akan dikonfrontir ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh para penyidik. Dan kita juga akan lihat apakah kemudian ada perubahan status ataupun juga ada perubahan terhadap tersangka maksudnya terlapor lainnya begitu ya. Itu yang nanti kita akan lihat pada pemeriksaan hari ini, Nanda dan juga saudara. Dan kalau misalnya kita melihat juga selain dari Roy Suryo CS dan juga kemudian kemarin ada 3 orang saksi, ada 4 orang saksi lainnya yang juga memang sudah dijadwalkan sebenarnya. Ada Nurdiansyah Susilo, Mikael Benyamin Sinaga, Rustam Effendi, dan juga Rismon Sianipar. Tapi ini memang masih harus diketahui lagi kapan yang kemudian keempat orang ini akan dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan. Karena kalau kita merunut dari minggu lalu sebenarnya 11 orang ini diperiksanya pada pekan lalu, tapi karena memang ada acara kemerdekaan maupun juga acara-acara lainnya, memang dari Roy Suryo maupun juga pihak lainnya ini meminta untuk penundaan pemeriksaan sehingga kemudian barulah minggu ini dilakukan pemeriksaan. Dan ini juga dikonfirmasi oleh Kombes Pol Ade Ari selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya yang memang menyebutkan bahwa pemeriksaan akan dilakukan sesuai SOP. Sudah ada permintaan untuk meminta pergantian jadwal untuk pemeriksaan dan kemudian minggu ini kemudian dijadwalkan untuk beberapa saksi. Jadi kita akan nantikan Nanda dan juga saudara seperti apa keterangan-keterangan lainnya yang kemudian didapatkan dari pihak penyidik, kemudian juga apa saja yang dibawa oleh para saksi untuk kemudian bisa mengklarifikasi maupun juga memberikan penguatan kepada pihak-pihak yang sudah melaporkan para saksi ini ataupun juga para saksi terlapor. Nanda. Baik, pengusutan kasus ini terus berlanjut. Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan rencananya 9.30 Roy Suryo akan dipanggil ke Polda Metro Jaya. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Anggi Mendarwan melaporkan dari Polda Metro Jaya.